Hai, shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Bang Martin di ibadah sekolah minggu pada pagi siang hari ini. Nah, sekarang ke bagian Bang Martin untuk pimpin ibadah sekolah minggu adik-adik dari awal pertengahan sampai selesainya. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, biar Bang Martin berdoa buat adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk ibadah sekolah minggu pada pagi siang hari ini. Walaupun mungkin masih dengan secara online Tuhan, tapi kiranya penyertaan-Mu ada di dalam ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan menaikkan pujian kami untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan berkati adik-adik kami di rumah Tuhan, supaya tidak ada halangan dalam mengikuti ibadah kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, gimana kabarnya nih di rumah? Semuanya pada sehat kan? Bang Martin harap semuanya pada sehat. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita angkat satu pujian, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya adik-adik. Bang Martin harap adik-adik semangat ya di rumahnya. Adik-adik ikutin semua puji-pujian yang Bang Martin bawain juga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih tepatnya, mari kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan
bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi sebelum kita berdoa. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan
rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Adik-adik masih sikap lipat tangan, tutup mata, masih sikap berdoa. Bang Martin akan berdoa buat adik-adik untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah menyertai puji-pujian kami. Semoga puji-pujian kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan belajar untuk mencintai-Mu lebih dalam, mencintai-Mu selalu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik di rumah Tuhan supaya kita bisa fokus bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Juga Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Bila ada kuasa-kuasa roh jahat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama adik-adik kita katakan amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Nah sebelum itu Bang Martin gak bosan-bosan untuk ngingetin adik-adik supaya adik-adik ambil Alkitabnya. Kali ini gak akan Bang Martin hitung 5 detik deh ya. Semuanya harus udah pada pegang Alkitabnya di depan adik-adik masing-masing ya. Firman Tuhan pada pagi siang hari ini, mari kita buka dulu ayat nasnya ada di mana. Kita cari ayat nasnya ada di Amsal 15 ayatnya yang keempat. Diambil Alkitabnya, mari kita baca bareng-bareng ya. Amsal 15 ayatnya yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Sekali lagi, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kayaknya sekali lagi biar adik-adik bisa hafal. 1, 2, 3. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, di sini ada perumpamaan lidah lembut. Lidah lembut itu bukan lidahnya lembut kayak spray atau lidahnya lembut kayak bulu-bulu kucing, bukan kayak gitu ya. Jadi lidah lembut itu adalah perkataan yang lembut. Jadi di sini Bang Martin mau nyampein tentang perkataan. Nah, judul firman Tuhan pada pagi siang hari ini adalah jagalah perkataan di setiap hari. Nah, adik-adik sering berkata-kata kan setiap hari? Ya pastilah, masa gak pernah berbicara setiap hari. Berbicara sama temen, berbicara sama bapak mamanya, berbicara sama kakak adiknya. Ya. Nah, setiap kita berbicara pun beda-beda nadanya. Dan beda-beda juga kata-kata yang diberikannya. Misalnya kalau ke orang tua kata-katanya harus begini, harus sopan. Kalau ke adik, ke kakak kata-katanya harus sopan juga, tapi ada batas-batas tertentu. Kalau sama teman juga ada batas-batas tertentu juga. Jadi tergantung kita ngajak bicara siapa lawan bicara kita. Nah, kadang-kadang adik-adik terbiasanya kalau misalnya adik-adik lagi marah atau adik-adik lagi kesal, pasti nada bicaranya tinggi atau nada bicaranya gede atau kayak membentak. Biasanya kan sering kayak gitu. Terus kosakata yang dibawa juga kadang suka berlebihan dalam arti kasar. Kasar misalnya bahasa-bahasa kebun binatang lah dipakai atau bahasa-bahasa yang kurang baik lah dipakai dalam sehari-hari. Sampai bahasa-bahasa itu gak ada dalam KBBI.
Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, jadi penjelasannya biar Bang Martin jelasin dulu di sini. Di sini ada kata lidah lembut adalah pohon kehidupan. Berarti lidah ini kita umpamakan sebagai perkataan. Perkataan yang lembut, perkataan yang sopan adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu adalah acuan kehidupan. Ya, acuan kehidupan itu apa sih Bang? Acuan kehidupan itu adalah eh, perkataan yang baik yang bisa diturutin sama orang lain. Jadi kalau misalnya kita berkata baik di dalam keseharian, pasti orang-orang dengan sendirinya bakal berkata baik, bertutur kata baik kalau bertemu sama kita atau kalau berbicara atau berbincang-bincang dengan kita. Nah, misalnya nih, kan adik-adik tuh sering tuh kalau misalnya di sekolah, mungkin karena sekarang sekolahnya pada di rumah kali ya, jadi kurang ada bercengkrama sama teman-teman atau seringnya ketemunya sama adik, sama kakak atau sama mama papa di rumah. Tapi Bang Martin ambil contoh sebelum eh, sebelum adik-adik masih ada di sekolah. Jadi kalau misalnya adik-adik sering kan kalau misalnya dijahatin sama orang atau dijailin aja sama orang, pasti adik-adik nggak suka, terus adik-adik nadanya tinggi, terus ditambah lagi dengan bahasanya yang eh, tidak sopan. Tetap kita kalau misalnya ke lawan bicara, kalau misalnya lawan bicaranya itu lebih tua bahkan seumuran sama kita bahkan di bawah kita, kita harus menjaga kesopanan karena bibir itu, mulut dan perkataan itu adalah cerminan hati. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dalam firman Tuhan itu istilahnya kita sering banget mendengarkan firman Tuhan. Walau belum tentu ya kalau kita sering banget baca firman Tuhan. Bang Martin kan sering ingetin ke adik-adik kalau misalnya harus sering baca firman Tuhan. Beberapa ayat pun, satu ayat pun sehari harus sering baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ada kontrol diri. Jadi kalau kita misalnya kita berbicara sama orang, kalau kita bisa punya penguasaan diri lebih baik. Jadi kalau misalnya kita ada orang yang jahil sama kita, ada orang yang membuat kita tidak suka, kita nggak langsung nada tinggi dan keluar bahasa-bahasa yang tidak sopan. Karena apa? Tidak baik dicontohkan bagi semua orang, bagi semua kalangan usia. Nah, kan sekarang karena biasanya kalau misalnya perkataan-perkataan yang buruk itu datangnya bukan dari orang-orang yang lebih rendah umurnya dari kita atau yang di bawah umur dari kita, karena biasanya perkataan-perkataan seperti itu datang di orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, karena itu orang-orang yang lebih tua dari kita terus kita contoh, gak apa-apa tuh lingkungan kayak gini, kita gak punya penguasaan diri juga yang baik, jadi lingkungan kayak gini aku gak apa-apa nih berbicara bentak gini-gini sesuka aku kayak gini, toh kakakku kayak gitu, toh kakak kelasku kayak gitu, toh orang yang lebih tua dari aku pun ngelakuin kayak gitu. Nah, di situ jadi kebanyakan orang pada saat ini, kebanyakan adik-adik kita yang kecil nih mengikuti semua omongan dari kakaknya. Kalau misalnya kakaknya berbicara kasar atau kakaknya berbicara yang tidak sopan, pasti adiknya mengikuti, atau orang-orang yang umur di bawah kita pasti mengikuti. Jadi kita harus punya self control yang baik atau penguasaan diri yang baik supaya kita bisa menjadi contoh bagi adik-adik kita dan kita bisa menjadi contoh di lingkungan kita. Jadi kita harus bisa jaga perkataan kita harus bisa jaga lisan kita, dan kita harus bisa jaga intonasinya juga. Kalau misalnya kita intonasi dengan nada tinggi, ya orang pasti bisa marah balik sama kita. Orang pasti bisa ngelakuin hal yang sama kita. Jadi kita harus mencontohkan berbicara dengan lembut, tapi nggak lembut-lembut banget kayak
ya berbicara seperti biasa dengan nada sopan, dengan kosakata yang sopan, agar nanti banyak orang juga yang nggak tersakiti hatinya atau tersinggung. Ya di hari-hari ini juga seperti itu. Jadi pada sehari-harinya kita harus bisa mengontrol eh, mulut kita atau lisan kita. Kenapa sih Bang? Kok caranya ngontrol? Gimana Bang caranya ngontrol? Pertama kita harus punya penguasaan diri dulu. Jadi kita harus punya penguasaan diri, belajar sabar. Kalau misalnya ada orang yang eh, memancing emosi kamu, atau ada orang-orang yang misalnya kakak kelas, oh rese nih, harus mancing terus, dipancing terus emosinya. Nah, di situ kamu harus tahu, kamu harus meredakan emosi, kamu harus sabar. Gimana caranya sabar ya? Kalau kamu pengen tahu gimana caranya sabar, kamu baca firman Tuhan. Nah, dengan baca firman Tuhan setiap hari, baca terus. Nah, udah itu, setelah kamu dipancing emosinya sama teman-teman misalnya, jadi firman Tuhan itu langsung muncul di kepala kamu. Oh, kata Tuhan tuh begini. Kata Tuhan tuh nggak boleh berkata buruk sama orang. Kata Tuhan tuh harus sopan sama orang. Kata Tuhan kalau misalnya orang melakukan apapun, kita nggak boleh ngebalas. Ya, Tuhan juga mengumpamakan seperti ini. Jika kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, berarti itu orang yang punya penguasaan diri yang baik. Jadi ketika Bang Martin artiin kayak gini. Ketika orang berbicara yang buruk kepada kamu, kamu jangan balas buruk. Malah kamu harus rangkul. Gak boleh bicara seperti itu. Jadi kita bisa menjadi contoh sehari-hari, dan perkataan kita bisa jadi contoh sehari-hari di dalam lingkungan kita. Demikian firman Tuhan yang Bang Martin bisa sampaikan. Sebentar kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa supaya adik-adik di rumah bisa menguasai diri, agar omongan-omongannya atau agar kalimat-kalimat atau cara pembicaraannya bisa menjadi baik, lembut seperti yang Tuhan ingini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami bisa bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di minggu selanjutnya Tuhan. Dan juga Tuhan, firman Tuhan yang tadi kami dengar supaya bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjaga atau mengontrol penguasaan diri kami, agar kami bisa menjaga omongan kami, bisa menjaga lidah kami, bisa menjaga gaya bicara kami dan intonasi bicara kami, supaya kami tidak menyakiti orang lain, supaya kami tidak membuat orang lain menjadi emosi atau menjadi jahat sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.